kepada istri dan akhlak seorang istri kepada suami diatur sedemikian rupa oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dicontohkan sebegitu indahnya bagaimana akhlak Nabi kepada istri-istrinya itu. Ma'asyar muslimin, ini Pak, kalau kita bicara ini saja tidak akan selesai kajian. Makanya para ulama menulis Pak, khuluqul muslim, akhlak seorang muslim. Ketika sudah masuk di bab ini cukup panjang ma'asyar muslimin. Ya, karena darinya antum berdua, jenengan berdua dengan istri akan menjadi potret Pak. Uswah at-tarbiyah bil qudwah, kita telah memberikan didikan dengan cara keteladanan kepada anak-anak kita. Terus secara baik kita dengan orang tua, dengan istri kita, akhlak kita ini bagaimana akhlak kita dengan anak-anak kita sendiri. Ini juga sudah kita bahas. Kemudian bagaimana akhlak kita pula dengan di samping Pak, kakak adik kita, ipar-ipar kita, terus pada saudara ayah dan ibu kita, paman dan bibi kita, terus sampai saya sampaikan kepada pembantu kita, termasuk juga nanti akhlak dengan tetangga kanan kiri kita, dengan teman-teman kita, teman di masjid, teman di kantor, teman di lapangan, teman olahraga. Bagaimana kita menunjukkan performa kita berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jangan lupa pula begitu indahnya agama kita ini ma'asyar muslimin, akhlak kita pula dengan orang-orang di luar kita, non muslim ini, Yahudinya, Nasraninya, Majusinya, tunjukkan performa kita, akhlak kita. Minimal kita Pak berdakwah dengan akhlak kita, kalau tidak bisa berdakwah sebagaimana apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Nah, ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah akhlak yang kedua, akhlak antar sesama manusia. Walaupun nanti detailnya kita akan bicara jamaah sekalian, bagaimana menata keikhlasan kita satu sama lain, bagaimana menata kejujuran, bersidik. Nanti ada tema-tema khusus tentang masalah ini, ma'asyar muslimin, kita akan detailkan insyaallah. Kemudian amanah yang Allah menyuruh kepada kita untuk kita jalankan satu sama lain, menjaga trust, kewibawaan, dan menjaga pula kepercayaan satu sama lain. Ini kan masalah akhlak semua jamaah sekalian yang diatur sedemikian rupa antar manusia ini. Nah, sampai kemudian yang ketiga, akhlak dengan binatang. Subhanallah, tidak ada Pak ajaran yang sangat indah sampai lihat di agama manapun pula yang begitu detail sampai kita bagaimana interaksi dengan binatang, ma'asyar muslimin. Ya Allah, kita akan sering mendengar Bapak Ibu ya, bagaimana kisah seorang ibu, kebetulan ibu yang dibahas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita yang ahli ibadah, ahli taat, ahli tahajud, ahli baca Quran, tapi nyemplung mampir ke neraka Pak, karena dia tidak suka dan menyiksa kucing. Terdengar kisah ini ma'asyar muslimin, seorang wanita salehah ya, ahli ibadah, ahli tahajud, Qurannya tiap hari dia baca, puasanya mungkin puasa Daud atau puasa Senin Kamis, duhanya dilaksanakan, luar biasa komitmen agamanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga baik Pak dengan tetangga kanan kirinya, tapi binatang dia telantarkan, seekor kucing dia ikat, atau dia tidak suka dengan kucing dia pukul sampai cacat kucing itu, masuk neraka karena binatang seperti itu. Kadang merenung juga Pak, bagaimana kalau sampai menyiksa manusia Pak, dengan kucing saja bisa masuk neraka. Agama kita Pak, agama yang rahmatnya ini, kasih sayang yang harus kita munculkan ini Pak, lil alamin, buat alam ini, bukan hanya lil muslimin jemaah, yang sampai binatangnya pun merasa aman dengan keberadaan kita ini, masyaallah muslimin. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah dengar kebalikannya juga, bagaimana Allahu Akbar,
seorang wanita al-bigha, kalau dalam bahasa hadisnya itu wanita bejat, wanita yang menjual dirinya, na'udzubillah, kepada laki-laki yang bukan mahramnya, pelaku dosa berat, tapi bisa masuk surga karena memberikan seteguk air kepada makhluk yang kita anggap najis, Pak, anjing. Kalau jenengan lihat kisah itu di kitab Riyadhus Shalihin cukup jelas itu digambarkan seorang wanita yang masuk ke dalam satu sumur di tengah-tengah padang pasir. Kemudian sumur di padang pasir itu turun ke bawah, ma'asyiral muslimin. Anjing itu tidak bisa turun, jemaah sekalian. Kemudian dia ambil minum, selesai dia naik lagi. Begitu naik, lihat anjing yang menjulurkan lidahnya kehausan. Seakan-akan memberikan isyarat kepada perempuan ini, wanita ini, saya haus. Turun lagi, Pak, fitrahnya muncul, rasa kasih sayangnya muncul kepada binatang yang kita anggap najis, ma'asyiral muslimin. Hadzal kalb, kata dia, ini anjing haus sebagaimana aku haus. Muncul, Pak, rasa ibanya itu turun lagi, Pak. Dia ambil tempatnya, katanya jemaah sekalian. Kemudian naik lagi, diberikan minum kepada anjing. Dengan sebab itu dia masuk surga. Lalu bagaimana kalau sampean ngasih makanan, minuman kepada sesama manusia, Pak? Manusia apalagi masih ada hubungan kekerabatan dengan kita, orang tua kita, istri sampean, anak sampean. Sudahlah, tunjukkan yang terbaik masalah ini, ma'asyiral muslimin. Hatta sampai juga ngasih kepada orang-orang muslim pun, selama dia masih bisa bersahabat dengan kita dan tahu betul dia butuh bantuan dari kita, why, kenapa tidak? Nah, ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah akhlak kita, Pak. Sampai urusan binatang pun diatur sedemikian rupa oleh agama kita. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan, memberikan ketetapan yang wajib kepada kita untuk berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Allahu Akbar. Fa idza qataltum, ini coba lihat akhlak, Pak. Dalam kondisi perang pun dengan orang kafir, Pak. Perang. Tidak sebagaimana Israel saat ini, Pak. Menghancurkan Gaza sedemikian rupa. Bukan berhadapan dengan musuhnya para mujahidin yang makan, tapi rakyat sipil pun diperangus. 42.000 orang nyawa habis, Pak. Sekarang masuk lagi ke Libanon juga. Sudah ribuan orang yang meninggal dunia di Libanon. Tidak tahu apakah itu orang masyarakat sipil, orang tidak tahu apa-apa. Dibunuh sedemikian rupa. Padahal coba lihat ada adab agama kita. Kalian kalau sudah perang hati-hati, kata Nabi. Hati-hati, kata Nabi. Jangan membunuh orang tua. Jangan membunuh wanita. Jangan membunuh anak kecil. Ini kan akhlak, ma'asyiral muslimin. Jangan pula kemudian mencabut rumputan, memotong pohon-pohon. Wala tahdimu sawma'atihim wa kana'isihim. Jangan pula menghancurkan sinagog-sinagog mereka dan gereja-gereja mereka. Ini agama kita, Pak. Indah agama kita ini, ma'asyiral muslimin. Sampai dalam kondisi perang pun tidak menghalalkan segala cara. Perang ini karena keterpaksaan. Mereka nantang kepada kami. Mereka melecehkan agama kami. Mereka melecehkan Rasulullah. Mereka melecehkan Al-Quran. Kami tawarkan dengan cara-cara baik untuk mengeksekusi hukum ini. Mereka menolak, menantang. Terjadilah perang. Solusi terakhir, ketika sudah masuk seperti itu, dikasih motivasi oleh Rasulullah. Tidak usah takut, kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Tapi adab-adabnya, Pak, dijaga sedemikian rupa. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlatan. Kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Tebaslah dengan cara yang baik. Karena pada akhirnya kita langsung tebas, langsung mati, tidak kini menyiksa, Pak. Kayak Hindun jemaah kalian ya. Sebelum masuk Islam dalam perang Uhud ya, ketika berhasil membunuh Hamzah lewat tangan Wahsy, sudah terbunuh, Pak, sudah terbunuh. Kemudian sama Hindun rahimahullah wa radhiyallahu anhu, karena sudah masuk Islam, Pak, di akhir hayatnya itu Hamzah tidak hanya terbunuh tombak, tidak hanya tembus ke belakang, mati sekaligus,
syahid sekaligus Hamzah ini radhiyallahu anhu, paman kecintaan Nabi ini, itu dibedah Pak, dibongkar dadanya Pak, dan diambil jantung hatinya. Ini yang telah membunuh ayah saya, ini yang telah membunuh kedua saudara saya, kakak dan adik saya. Hindun marah betul, dendamnya luar biasa, sampai kemudian jantung hati itu mau dimakan Pak sama Hindun, jemaah, tapi dimuntahkan lagi. Saudara, Islam tidak demikian Pak. Dalam perang Uhud itu juga beberapa sahabat tidak hanya dieksekusi, dibunuh Pak sama orang kafir, tapi ada sahabat yang dipotong Pak, hidungnya, dipotong telinganya Pak, dicongkel matanya. Islam tidak demikian, ma'asyar muslimin. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlatan. Kalau kamu membunuh, sekali bunuh. Karena pada kita tidak ingin menyiksa saudara-saudara kita yang menantang dan memerangi kita ini, ya maaf sekalian. Kita sakit tebas langsung mati. Makanya dalam hukum qisas, Allahu Akbar, saya tidak sekali 2 kali pula ma'asyar muslimin melihat bagaimana qisas yang terjadi di Timur Tengah itu, khususnya di Arab Saudi ya. Saya hampir setiap Jumat melihat pemandangan seperti itu, ma'asyar muslimin, yang kadang potong tangan, kadang cambuk karena orang narkoba atau minuman keras, tapi juga ada orang yang penggal lehernya, ma'asyar muslimin. Itu ternyata Pak, memenggal leher bagian belakang sini Pak, bukan borok sebelah sini ya ma'asyar. Tidak ada dalam Islam Pak. Yang dipotong sebelah sini karena pusat saraf manusia di sini ya ma'asyar. Sekali pukul langsung mati, sehingga dia tidak merasakan dahsyatnya sakaratil maut itu. Itu pun sebelumnya, itu mufti-muftinya Pak, para ulama-ulamanya, termasuk saya secara pribadi kadang-kadang diundang untuk memberikan nasihat. Ada beberapa kisah kasus dari saudara kita muslim dari bangsa ini yang kemudian melaksanakan pelanggaran, dia harus dikisos Pak. Itu dinasihati, umur Anda sudah tinggal 1 bulan lagi, ayo tahajud, minta ampun pada Allah. Ada yang sadar Pak. Jadi para ulamanya pun tampil Pak, haitah amar ma'ruf nahi munkar juga tampil menasihati bagi yang bersangkutan. Astagfirullah, antum ada jeda 1 bulan lagi, tinggal 2 pekan Pak, tinggal 2 pekan lagi. Aku semakin menangis Pak. Dia sujud, itu ketika mau dikisos Pak, jidatnya hitam, ma'asyar muslimin. Dia pasrah betul, dan dia juga ada kebanggaan karena dia bisa menjalankan hukum Allah di dunia daripada saya dieksekusi di akhirat. Kisos. Itu pun algojonya datang Pak, dilihat, ada dokternya 2 yang melihat sudah terputus tidak sarafnya, sekali tebas Pak, langsung. Tidak ada teriakan, tidak ada apa-apa. Coba bagaimana Pak hukum-hukum hukum mati yang ada di berbagai macam negara, ditembak, itu tidak langsung mati, ma'asyar muslimin. Ada yang kemudian disetrum, tidak langsung mati Pak. Apalagi memang sengaja disiksa dulu. Agama kita begitu dieksekusi, cabut, digantung, itu lebih dahsyat lagi. Agama kita ini ma'asyar muslimin, kisos. Bagi yang melihat dahsyat Pak, karena itu punya efek jerah bagi kita semua untuk tidak melakukan apa yang diperbuat oleh orang ini. Tapi bagi yang bersangkutan, apalagi yang taubat dan nasuha, itulah kematian paling indah jemaah sekalian. Dan mudah-mudahan mereka semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Apabila kalian membunuh dalam perang, dalam qisas, ahsin, berihsanlah, berbuat baiklah. Ini akhlak ya akhil karim. Subhanallah. Ini kita bicara binatang tadi Pak ya. Fa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhata. Dan apabila kalian menyembelih binatang sembelihanmu itu, ayam, kambing, sapi, unta, fa ahsinul dzibhata, maka berbuat ihsan pula lah dalam penyembelihan itu. Falyurih dzabihatahu, kata Nabi. Kemudian tajamkan Pak, pedang kita Pak, atau golok kita, pisau kita, sembelihlah dengan cara yang tenang, tanpa dia punya perasaan takut. Makanya ketika korban, ma'asyar muslimin, ini akhlak. Ketika korban Pak, jauhkan kambing yang disembelih dan kambing yang disembelih Pak.
Jauhkan, jangan sampai melihat bagaimana saudaranya, temannya itu digorok jamaah sekalian. Jauhkan, Pak. Ini kita kadang-kadang di korban semua nyatu. Ngumpul semua kambing jamaah sekalian. Ngumpul juga semua sapi jamaah sekalian. Itu tidak benar. Makanya kalau sampai lihat di Timur Tengah jamaah sekalian itu sapi-sapi Pak dikasih perban putih. Dia tidak melihat kepada saudaranya. Ketika disembelih baru kemudian dengan cara yang baik. Kota Liman, terutama yang jagal-jagal ini Pak, yang ada kalau ada jagal di sini, tidak punya tanggung jawab di sini. Ini agama Pak, ini akhlak sampai kepada binatang pun diatur sedemikian rupa. Bagaimana ketika ada semut Pak bermasalah menggigit kita, cara kita membunuhnya bagaimana? Ya, dan lain sebagainya. Kita membunuh binatang pun sekali bunuh langsung mati Pak. Ini semut yang gigit saya, terus sampai deketin Pak. Pelan-pelan diambil Pak, dipotong dulu ditarik dulu kakinya Pak, biar dia terasakan aku panas sakit. Enggak, sekali pukul mati. Itu agama kita. Akhlak sampai kepada binatang Pak, begitu. Saudara yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang tidak suka dengan kucing, tidak apa-apa, saya paham. Ada beberapa bapak-bapak juga tidak suka dengan kucing, tapi jangan kemudian kita kasar Pak. Menghindar tidak jadi masalah. Mungkin takut dengan talk show-nya, dengan penyakitnya. Ada beberapa orang yang was-was. Kemudian harus menyiram air, Pak, disiram air. Apalagi kemudian dipukul segala macam. Tidak, mesti secara baik-baik. Karena inilah akhlak kita sampai pada binatang diatur sedemikian rupa, ma'asyar muslimin. Ini yang ketiga. Yang keempat apa, ma'asyar muslimin? Allahu Akbar. Akhlak ma'al kaun, akhlak dengan alam semesta ini. Dengan minimal kita bicara alam Pak, kita bicara dunia kita ini sampai yang diturunkan oleh Allah ke dunia. Ini dunia Pak amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Di atas